Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrianti dengan NIM J2M1 21001. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan materi yang berjudul Zero Water Changi. Langsung masuk ke bagian pendahuluan. Sisa pakan dan limbah hasil metabolisme pada media budidaya bersifat toksis karena mengandung amonia dan berbagai gas-gas beracun lainnya yang tidak terionisasi merupakan racun bagi ikan, dan fluktuasinya yang drastis dapat merusak jaringan insan ikan. Oleh karena itu, perlu upaya dilakukan dalam menjaga kualitas air. Salah satu teknologi dalam menjaga kualitas air dalam budidaya yaitu dengan menggunakan sistem resirkulasi. Sistem resirkulasi merupakan sistem budidaya yang dapat menghemat air karena dapat memanfaatkan ulang air yang telah digunakan setelah melewati sebuah filter, di mana penambahan air ke dalam sistem melalui unit karantina dalam jumlah yang relatif sedikit, yaitu hanya mengganti volume air yang hilang akibat dari penguapan, rembesan, dan pembersihan dasar wadah. Kemudian dalam desain sistem resirkulasi, hal utama yang menjadi pertimbangan adalah penyediaan kondisi di mana memungkinkan untuk membuang limbah padatan, limbah amonia, dan pengadaan aerasi. Kemudian apa sih kelebihan dari sistem resirkulasi dan apa yang dimaksud dengan filter fisika, kimia, dan biologi dalam sistem resirkulasi? Kemudian sistem resirkulasi memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah penggunaan air yang lebih hemat. Yang kedua, fleksibilitas lokasi budidaya. Yang ketiga, lebih higienis. Dan yang keempat, kebutuhan ruang atau lahan relatif lebih kecil. Yang kelima, kemudahan dalam mengendalikan dan memelihara organisme. Kemudian yang keenam, kemudahan dalam mempertahankan suhu dan kualitas air. Kemudian yang ketujuh, ramah lingkungan. Dan kedelapan, aman dari pencemaran yang terjadi di luar lingkungan perairan. Kemudian masuk ke filter fisika. Di sini ada 4 tangki budidaya, di mana tangki budidaya adalah tempat pemeliharaan ikan dengan ukuran yang sesuai dengan ikan yang akan dibudidayakan. Kemudian masuk ke bak pengendapan atau unit penyaringan partikulat, bertujuan untuk menyaring materi padat terlarut agar tidak menyumbat biofilter, di mana unit biofiltrasi merupakan bagian utama dari sistem resirkulasi. Disinilah terjadi berlangsungnya proses nitrifikasi. Kemudian di sini ada pompa resirkulasi, bertujuan untuk mengarahkan, menaikkan, atau mengalirkan aliran air sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian masuk ke filter fisika, filter kimia. Makanan dimakan oleh ikan dan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida dan amonia NH3. Kemudian CO2 diserap oleh tanaman untuk tumbuh, sementara amonia menjadi makanan bagi bakteri Nitrosomonas bacteria sehingga menghasilkan nitrit. Kemudian selanjutnya nitrit akan dilahap oleh bakteri Nitrobacter bacteria untuk dikonversi menjadi nitrat, sehingga tanaman dapat menyerap nitrat untuk tumbuh. Dengan demikian, amonia yang dihasilkan ikan akan habis dengan adanya proses bakterial dan penyerapan nitrat oleh tanaman. Hal tersebut dapat menetralkan kandungan amonia yang larut dalam air. Kemudian masuk ke filter biologi. Di sini ada tangki kultur. Dari tangki kultur dialirkan ke tangki penghapusan padatan terlarut dengan fraksinasi busa sebelum dialirkan kembali ke tangki kultur. Kemudian di sini ada dari tangki kultur dialirkan ke tangki penghapusan karbon dioksida sebelum dialirkan ke tangki kultur. Dari tangki kultur dialirkan ke tangki disinfeksi oleh sinar ultraviolet sebelum dimasukkan ke tangki kultur. Kemudian di sini adalah filtrasi biologi. Terjadi proses nitrifikasi dari amonia menjadi nitrat dan nitrit, kemudian dialirkan ke tangki kultur. Kemudian di sini ada dari tangki kultur dialirkan ke tangki penghapusan limbah padatan. Kemudian di sini ada bak aerasi atau oksigenasi dialirkan di bak tangki kultur. Demikian itu saja mungkin yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.